Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari The Overlap, ini merupakan salah satu komentar Roy Keane terkait Alejandro Garnacho yang tidak merayakan golnya saat melawan Leicester City. Menurutnya, jangan dengarkan idiot itu. Ada idiot di mana-mana, idiot sialan di mana-mana. Tapi maksudku, saat kamu mencetak gol itu sudah berakhir. Jika dia akan marah dengan itu, carilah pekerjaan lain. Wow, ini seperti biasa ya, Roy Keane selalu memberikan komentar-komentar pedasnya, kritikan-kritikan kerasnya terhadap Manchester United. Dan saat ini sasarannya adalah Alejandro Garnacho yang tidak merayakan selebrasi saat mencetak gol ketiga melawan Leicester City. Ya, menurutku sebagai seorang legend yang memang cukup keras di masanya ya, pada waktu itu Roy Keane ya salah satu sosok yang membuat Manchester United tampak disegani, tampak ditakuti. Salah satu momen yang paling tak inget ya saat Roy Keane apa itu nyidek itu loh, Gareth Southgate. Sewanger kabeh digeradak pokoknya Roy Keane itu. Dan komentarnya menurutku seharusnya tidak membuat Alejandro Garnacho menjadi lebih baper ya. Justru dengan kritikan-kritikan seperti ini bisa membuatnya lebih termotivasi lagi, lebih kuat lagi mentalnya. Karena memang pemain-pemain sekarang itu kan Gen Z semua ya. Dikritik sedikit, dikritik para fans, udah baper, udah bilang itu sudah masuk ke ranah personal. Ya maksudku, kamu bermain di klub besar, kamu bekerja, kamu digaji, kamu dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik untuk para fans yang sudah datang ke Old Trafford, yang sudah membeli tiket, yang sudah datang jauh-jauh dari luar Inggris, kan pasti banyak ya. Ya untuk melihat penampilan yang bagus, datang untuk mendapatkan hiburan yang layak dari sisi entertain ya. Nah kalau misalkan kamu masih ngambek waktu pertandingan, ya mungkin kalau mencetak gol sebagai bentuk pembuktian ya wajar, tapi kan hal-hal seperti itu harusnya kamu rayakan dengan para fans ya. Fans yang datang ke Old Trafford gitu loh. Kalau kamu masih mutung ya gimana ya? Ya namanya masih muda ya, kembali lagi ya. Maksudnya mentalnya masih labil, masih naik turun. Apalagi dikritik Roy Keane nanti tambah baper. Wah soro. Nggak tanggung-tanggung. Lek kon sik rewel wis boleh kerjaan liya ae cuk, aja nang MU. Itu kalau Roy Keane tinggal dek Benowo pasti kayak gitu. kalau kalau Roy Keane orang Surabaya Utara pasti kayak gitu. Tapi ya harusnya ini bisa menjadi apa ya, motivasi lah. Ya intinya kritikan-kritikan seperti ini jangan diambil hati, harusnya bisa menjadi motivasi bagi Alejandro Garnacho dan juga para pemain lain tentunya, bahwasanya kalau misalkan para pemain ini sudah menyandang bad Manchester United ya harus tampil bagus apapun hasilnya. Kalau kamu nggak perform, nggak bisa menunjukkan kualitas terbaikmu, ya kamu harus siap dikritik oleh media, oleh fans, oleh legend. Yes, kabeh sak dunya pokoknya yo ngritik yo. Ya kita lihat saja ya untuk performa Alejandro Garnacho untuk kedepannya apakah bisa membaik ataukah seperti biasa ya. Padahal secara market value Alejandro Garnacho termasuk pemain muda yang usianya masih di bawah 21 tahun dan harganya sudah hampir 100 jutaan ya kalau nggak salah market value-nya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim diperkirakan akan lebih tertarik kepada para pemain di Akademi Manchester United. Wow, menarik ini ya. Karena kalau kita lihat untuk saat ini para pemain akademi itu memang secara kualitas menurutku sangat potensial juga. Beberapa nama seperti Toby Collier, Harry Amas,
Ini kan pemain-pemain yang menurutku cukup potensial juga. Seko Kone, Sido Obi Martin, dan banyak pemain-pemain akademi lainnya. Ethan Whitley, terus Samuel Lusal. Ini kan para pemain yang memang digadang-gadang akan bersinar di Manchester United. Dan mungkin Ruben Amorim sudah mengidentifikasi beberapa pemain yang menurutnya cukup menarik untuk dimasukkan ke tim senior. Yang mana pemain-pemain ini tentunya akan sesuai dengan skema 3-4-3 yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Karena memang untuk saat ini kondisi keuangan Manchester United tentu akan lebih ketat lagi, akan lebih dipres lagi terutama di bursa transfer Januari nanti. Jadi memang lebih baik Ruben Amorim ini memaksimalkan pemain-pemain dari akademi dulu untuk sementara. Meskipun kekurangannya kalau dari pemain akademi adalah pengalamannya bersama tim senior, jam terbangnya tentu masih kurang. Kalau misalkan Ruben Amorim bisa mengelola, bisa memaksimalkan potensi pemain akademi dengan sangat baik, menurutku itu bisa menjadi sebuah terobosan bagi Manchester United. Apalagi Ruben Amorim waktu di Sporting Lisbon itu bisa mengorbitkan pemain-pemain akademi ya, pemain-pemain muda, dan pemain tersebut secara value melonjak drastis di bursa transfer gitu loh. Dan selama sekitar 4 tahunan ya, mungkin Ruben Amorim sudah bisa menjual pemain-pemain dengan total di kisaran 400 jutaan ya, 400 atau hampir 500 juta. Ya bahkan Manuel Ugarte kan salah satu pemain muda yang berhasil dijual oleh Sporting Lisbon dengan harga yang cukup mahal di PSG waktu itu ya, sekitar 75 jutaan. Memang untuk sementara ini lebih baik memaksimalkan komposisi pemain yang ada, terutama mengambil dari pemain-pemain akademi. Menurutku akan sangat menarik kalau Ruben Amorim bisa memaksimalkan pemain-pemain akademi. Ya kita tunggu saja ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Peluang pemain sayap Manchester United berusia 16 tahun, Bendito Mantato, untuk menembus tim utama telah meningkat dengan kedatangan Ruben Amorim. Mantato dipandang sebagai bakat serba bisa yang bisa bermain sebagai back sayap di kedua sisi. Wow, menarik ini ya. Bendito Mantato ini kalau kita lihat di U18 memang posisinya sebagai winger kanan. Dan untuk saat ini dia sudah mengoleksi sekitar 6 gol ya di kompetisi U18. Yang menjadi hal ini cukup menarik adalah Ruben Amorim bisa melihat potensi dari Bendito ini, bahwasanya dia bisa bermain sebagai wingback ya, wingback versatile ya, serba bisa diposisikan di kanan atau kiri. Menarik ini, karena untuk saat ini di tim senior masih belum ada pemain yang benar-benar bisa di posisi tersebut gitu loh. Oke lah, kayak Nocer Mazraoui bisa diplot di wingback kanan maupun wingback kiri ya menurutku di era Ruben Amorim ini, tapi kan posisi idealnya dia di sebelah kanan gitu loh. Ya sama sih, ini Bendito ya posisi idealnya sebagai winger kanan sebetulnya ya. Tapi kalau pemain yang masih muda langsung dimaksimalkan potensinya, dimanfaatkan dengan baik, bisa diplot wingback kanan maupun wingback kiri. Wah, nanti kalau misalkan udah jadi keren sih. Apalagi pemain-pemain seperti ini kalau dijadikan sebagai pemain rotasi akan sangat menguntungkan karena dia bisa di posisi manapun. Karena kalau kita melihat dengan formasi 3-4-3 Ruben Amorim, ya menurutku idealnya untuk wingback kanan nanti akan diisi oleh Nocer Mazraoui. Dan pemain rotasinya kemungkinan Diogo Dalot. Lalu untuk di wingback kiri aku lebih melihat Alejandro Garnacho yang bisa mengisi posisi tersebut. Karena dia work rate-nya juga cukup tinggi, dia mau bantu track back, lalu untuk dari transisi menyerangnya juga sangat bagus ya. Insting mencetak golnya juga lumayan lah, meskipun decision makingnya, penempatan posisinya menurutku visinya juga masih perlu ditingkatkan lagi.
Tapi ketertarikan Ruben Amorim seperti yang sudah aku bilang tadi ya, terkait pemain akademi, menurutku ini salah satu hal yang sangat bagus, salah satu terobosan yang bisa dimaksimalkan juga bagi Ruben Amorim. Apalagi dia sudah mulai mengidentifikasi pemain-pemain muda dari akademi ya, salah satunya Bendito Mantato ini. Ya kita lihat saja nanti untuk progres-progres yang akan dibuat oleh Ruben Amorim. Apalagi Hari Amas juga berada di usia yang sama ya, tidak berbeda jauh ya. 16-17 ada Sido Obi Martin. Menarik ini, sangat menarik untuk kita tunggu bersama ya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Hancuk angel cuk jenenge iki cuk. Svernipan berencana mengunjungi klub-klub besar di Premier League pada bulan Desember untuk melakukan pembicaraan. Manchester United adalah salah satunya. United adalah kandidat serius untuk mencapai kesepakatan pada bulan Januari. Rosenberg menilai Nipan lebih dari 10 juta euro. Oke, menarik ini ya, salah satu pemain muda dari Norwegia yang berusia masih 17 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah ya, di lini tengah. Dari seluruh kompetisi yang sudah dijalani, dia sudah mencetak 7 gol dan 7 assist bagi Rosenberg. Memang sebelumnya sudah sempat ada rumor bahwa Nipan ini tengah diincar oleh Manchester United. Ya meskipun kontraknya baru berakhir di tahun 2026, tapi tampaknya pemain ini menginginkan klub yang lebih kompetitif untuk meningkatkan performanya juga dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, kalau di bulan Desember ini dia akan berkunjung ke beberapa klub di Premier League dan Manchester United salah satunya, sepertinya ya akan lebih mudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United karena Manchester United juga sudah mengincar pemain ini cukup lama dan pemain-pemain di lini tengah Manchester United juga perlu regenerasi, perlu ada pembaruan meskipun ada beberapa pemain-pemain muda yang sudah diincar. Dan Nipan ini adalah salah satunya, menurutku akan menjadi solusi yang bagus juga ya untuk masa depan Manchester United. Pemain ini karena memang sangat potensial. Hanya perlu dimaksimalkan nanti pemolesannya ketika benar-benar sudah resmi menjadi pemain Manchester United ya. Apalagi kurang sekitar 1 bulan ya bursa transfer nanti akan dibuka. Ya menurutku ini bisa jadi salah satu opsi yang bagus untuk pembelian pemain, mengingat Manchester United juga tidak bisa mendatangkan pemain dengan harga yang cukup mahal di bulan Januari. Jadi pemain-pemain muda menurutku akan menjadi pembelian yang cukup menarik, cukup layak untuk dinantikan di bursa transfer Januari nanti. Ya intinya memang untuk saat ini Manchester United harus mulai bersih-bersih pemain-pemain lama yang sudah usang, yang sudah tidak bisa berkembang, menurutku harus semuanya dibuang lah ya, harus ada regenerasi dan pemain-pemain muda yang secara pikiran lebih fresh, secara potensi juga masih sangat besar untuk dimaksimalkan lagi bagi proyek jangka panjang Manchester United dan benar-benar mendatangkan pemain yang bisa melaksanakan dan sesuai dengan instruksi maupun skema dari pelatih yang baru untuk saat ini, yaitu Ruben Amorim. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.